Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini kita fokus ke bab 8 dari materi yang Anda bagikan. Judulnya Mengubah Pola Pikir. Ini bab yang sangat menarik menurut saya. Karena menjawab pertanyaan yang mungkin sering Anda tanyakan juga. Bisa nggak sih pola pikir itu diubah? Sumber ini bilang bisa. Tegas banget. Bahkan ngasih langkah-langkahnya. Jadi misi kita kali ini yaitu menggali gimana sih perubahan itu bisa terjadi dan apa langkah praktisnya buat Anda. Tepat sekali. Dan menariknya, bab ini langsung bilang kalau sekedar belajar tentang bedanya growth mindset dan fixed mindset aja, maksudnya ya tahu kalau kemampuan itu bisa tumbuh, bukan bawaan lahir, itu udah bisa mulai bikin kita mikir beda loh. Oh, jadi nggak usah ikut seminar mahal dulu gitu ya? Belajarnya aja udah ngefek. Minimal jadi pemicu awal. Nah, nanti kita lihat juga gimana intervensi yang lebih spesifik. Kayak lokakarya di sumber ini. Bisa bawa perubahan nyata. Bahkan buat yang awalnya ngerasa nggak pinter. Oke. Mari kita lihat buktinya nih. Di sumber ini kan ada studi soal lokakarya singkat. Cuma 8 sesi loh. Buat siswa SMP yang katakanlah agak kesulitan sama matematika. Iya, itu studi yang sering dikutip. Intinya kan mereka diajarin kalau otak itu kayak otot. Bisa berkembang kalau dilatih. Pakai strategi yang pas. Terus menghadapi tantangan itu justru bikin koneksi baru di otak. Betul. Bukan tanda kalau kita nggak mampu, tapi justru proses pembentukan kemampuan. Hasilnya gila sih. Nilai matematika mereka naik signifikan dibanding kelompok kontrol yang nggak ikut lokakarya. Dan ada cerita spesifiknya kan? Soal Jimmy itu? Nah itu dia, si Jimmy ini katanya siswa yang paling nggak termotivasi. Sampai nangis dia pas tahu konsep ini, terus bilang, jadi saya nggak harus jadi bodoh. Wow. Habis itu dia jadi rajin belajar. Itu kan nunjukin banget ya betapa dalamnya efek perubahan cara pandang ini. Iya. Dan cerita kayak Jimmy ini menggarisbawahi ide utama bab 8. Perubahan pola pikir itu bukan kayak pencet saklar lampu. Bukan instan. Tapi sebuah perjalanan ya. Betul. Sebuah perjalanan. Makanya sumber ini ngasih langkah-langkah praktis. Semacam panduan gitu. Langkah pertama katanya, kenali dulu pemicu Anda. Pemicu, maksudnya situasi apa gitu yang bikin si fixed mindset ini nongol. Kayak pas kita lagi susah banget, atau dikritik, atau gagal gitu. Tepat. Sadari dulu kapan sih biasanya reaksi fixed mindset, rasa nggak mampu, pengen nyerah, atau nyalahin orang lain, itu muncul. Nah, kalau udah mulai peka sama pemicunya, langkah kedua, pahami persona pola pikir tetap Anda. Persona. Maksudnya gimana tuh? Coba dengarkan suara di kepala Anda pas lagi terpicu. Monolog internalnya gimana? Apa suara itu menghakimi diri sendiri? Ah, dasar bodoh, gitu. Atau mungkin nyalahin orang lain. Dia nggak adil. Nah, suara itulah persona fixed mindset Anda. Jadi bukan cuma ngerasain emosinya, tapi dengerin kata-kata di kepala kita ya? Iya, didengarkan dulu, dipahami, jangan langsung dilawan. Itu langkah kedua. Terus, langkah ketiga ini agak unik. Kasih nama persona itu. Kasih nama. Kayak gimana tuh contohnya? Di sumber dikasih contoh misalnya, si Kritis atau Gertrude atau Duen. Nama apa aja lah. Hahaha, oke, Gertrude. Tapi kenapa dikasih nama? Apa gunanya? Biar ada sedikit jarak. Jadi Anda bisa lihat dia sebagai bagian dari diri Anda, bukan keseluruhan diri Anda. Jadi lebih objektif gitu loh. Anda bisa bilang, oh ini si Gertrude lagi ngomong nih. Bukan, ya ampun, aku memang payah. Masuk akal. Jadi kayak ngelihatnya dari luar sedikit ya. Oke. Terus, langkah keempat. Langkah keempat, edukasi persona itu. Ajak dia dalam perjalanan pertumbuhan Anda. Maksudnya gini, pas si Gertrude ini muncul karena Anda takut gagal mau coba hal baru, akui dulu kehadirannya. Bilang aja dalam hati, oke Gertrude, aku tahu kamu khawatir. Tapi terus jelaskan kenapa Anda tetap mau coba. Tapi aku pengen belajar skill baru ini. Jadi kayak ngajak ngobrol bagian diri kita yang lagi takut atau pesimis itu ya. Persis. Atau pas lagi ngalamin kemunduran, biarin aja dia ngeluh dulu sebentar. Tuh kan, gagal kan? Terus Anda balas, iya ini emang setback, tapi aku mau coba cari tahu apa yang bisa dipelajari dari sini. Wah, ini menarik sih. Jadi beneran dialog internal ya. Contoh di sumber itu kan soal ditolak sekolah pasca sarjana idaman. Ya, contoh yang bagus itu. Reaksi fixed mindset kan langsung gagal total, karyaku jelek, nggak pantes. Tapi kalau pakai pendekatan ini, kita akui dulu kecewanya, oke ini sakit hati, terus mulai nanya ke diri sendiri atau ke si persona itu, oke apa yang bisa dipelajari?
Gimana biar aplikasi berikutnya lebih baik? Ada sekolah lain nggak ya? Nah, itu dia. Fokusnya geser. Dari penghakiman total ke belajar dan cari solusi. Itu inti perubahannya. Jadi intinya ini soal mengubah narasi internal kita ya? Betul, dari monolog yang isinya cuma menghakimi diri sendiri atau orang lain, aku bodoh, dia curang, percuma, jadi dialog yang orientasinya ke pertumbuhan. Pertanyaannya jadi, apa pelajarannya di sini? Gimana caranya biar lebih baik? Strategi apa lagi yang bisa dicoba? Ini mirip prinsip terapi kognitif sebenarnya. Tapi fokusnya spesifik ke keyakinan soal kemampuan dan potensi tumbuh. Dan ini butuh latihan terus-menerus ya kayaknya. Nggak sekali jadi. Banget. Butuh kesadaran diri dan latihan yang konsisten. Ini kayak ngasah skill baru aja. Oke, jadi kesimpulannya nih buat Anda yang dengerin. Bab 8 ini ngasih kita semacam peta jalan lah ya. Kalau mengubah pola pikir itu mungkin banget. Tapi ini proses sadar, berkelanjutan, bukan sulap. Dan tujuannya bukan buat ngilangin si fixed mindset sama sekali. Mungkin dia bakal nongol lagi sesekali. Iya, itu wajar. Tapi lebih ke belajar ngenalin dia, paham kenapa dia muncul, terus cara sadar milih respons yang lebih growth mindset. Ini bagian dari pengembangan diri ya. Tepat sekali. Dan mungkin ini ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan lebih lanjut. Coba deh perhatikan. Nanti kalau Anda ketemu tantangan, atau kritik, atau kegagalan lagi, suara persona fixed mindset yang mana sih yang paling sering muncul buat Anda? Dan gimana rasanya kalau Anda coba langkah-langkah tadi? Mengenalinya, mungkin kasih nama, terus coba dialog sama dia. Mengajaknya belajar bareng, bukan malah membiarkannya mengambil alih semua cerita di kepala Anda. Sesuatu untuk direnungkan.